Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi Manchester United ini disebutkan memang sedang dalam periode krisis. Bahkan ada pendapat ya, karena ini kan setelah kekalahan menghadapi Newcastle, Manchester United ini praktis hanya berjarak 7 poin dari posisi degradasi. Jadi Manchester United saat ini ketika gue bikin video ini poinnya adalah 22, sementara Ipswich itu yang di peringkat ke-18 poinnya 15. Jadi berjarak hanya 7 poin. Dan ditanyakan juga oleh media di konferensi pers setelah menghadapi Newcastle kepada Ruben Amorim terkait dengan situasi adanya kemungkinan ya berjuang untuk bisa selamat dari zona degradasi. Ruben Amorim mengatakan kalau Manchester United butuh shock, butuh kejutan dalam tanda kutip ya, dan ini juga merupakan kenyataannya. Fans harus mengerti terkait dengan hal tersebut. Itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Dan kalau melihat dari perjalanan nanti ke depan, di mana saat ini Manchester United sudah menyelesaikan 19 pertandingan, jadi tepat setengah ya pertandingan, dan setengah lagi ini akan dilalui sampai dengan bulan Mei nanti. Manchester United selain di kompetisi Liga Inggris masih berlaga di Europa League dan juga di FA Cup. Menurut gua melihat dari performa yang fluktuatif, dinamikanya naik turun, tidak ada stabilitas menurut gua ya, konsistensi. Ini bisa saja sih menurut gue bahwa Manchester United ada peluang posisinya lebih melorot lagi, sama ataupun juga naik. Menurut gue semua kemungkinan tersebut ada. Kalau melihat beberapa pertandingan terakhir, Manchester United fantastis menurut gue, mampu mengalahkan Manchester City di Etihad. Yes, Manchester City sedang dalam periode negatif, tapi mengalahkan Manchester City yang musim lalu menjadi juara Liga Inggris 4 berturut-turut, memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, Pep Guardiola dan lain-lain. Ini merupakan hal yang luar biasa sih menurut gua. Tapi itu tidak bisa dilakukan secara konsisten menghadapi Wolves yang juga berada di papan bawah, lalu menghadapi tim kejutan musim ini Bournemouth ya. Manchester United kalah, dan termasuk juga terakhir kalah menghadapi Newcastle. Dari situ memang performa yang tidak jelas seperti ini, menurut gue secara ringan amatiran, ini merupakan performa dari tim papan tengah ke papan bawah, sampai juga ke tim zona degradasi. Artinya memang tidak ada yang jelas. Nah, menarik kalau gue lihat nih dari Opta ya, ada simulasi yang terbaru tentang kemungkinan di mana posisi Manchester United di akhir musim nanti. Saat ini Manchester United ini berada di peringkat ke-14. Posisi ini merupakan posisi yang lebih buruk dibanding musim lalu di mana Manchester United finish di peringkat ke-8, dan sepanjang sejarah pun juga demikian. Ini merupakan salah satu torehan yang paling buruk dalam sejarah Manchester United. Dan Opta memprediksi bahwa Manchester United itu di akhir musim nanti akan finish di kemungkinan paling besar ya, sebanyak 15,1% itu finish di peringkat ke-12. Lalu 13,6% itu finish di peringkat ke-13. Lalu 13,1% itu finish di peringkat ke-11. Lalu setelahnya 11,9% finish di peringkat ke-14. Atau 11,4% setelahnya ini finish di peringkat ke-10. Dari situ menurut gue, dan selanjutnya adalah peringkat ke-9, sebanyak kemungkinannya 9%. Jadi paling besar kemungkinan Manchester United itu akan finish ya di antara posisi ke-10 sampai ke posisi ke-14. Di situ range-nya saat ini ya. Tentu saja nanti seiring dengan berjalannya pertandingan, ada juga kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saja terjadi dan diprediksi oleh Opta.
Ini merupakan angka yang menarik. Lalu, bagaimana kemungkinan Manchester United finish di zona degradasi? Saat ini, dinilai kemungkinannya ada di angka 0,1%. Jadi sangat kecil sekali. Itu di peringkat ke-18. Di peringkat ke-19, 0%, 0,0%. Dan di peringkat ke-20, 0,0%. Dari situ, secara prediksi superkomputer berdasarkan dengan analisa Opta, di mana Opta tentu saja ini bukan apa ya, menurut gue bukan sumber analytics ataupun data yang sembarangan. Diprediksi bahwa memang Manchester United ini tidak degradasi, tapi kemungkinan besar akan finish di luar 10 besar. Prediksinya seperti itu. Nah, dan di sini juga gue ingin prediksi, atau bukan prediksi sih, kalau prediksi jelas ya, gue sudah pernah katakan bahwa nampaknya sulit Manchester United ini untuk bisa mengulangi raihan musim lalu di semua kompetisi yang diikuti. Tapi yang menarik juga, karena ada banyak pendapat ya kan terkait dengan Manchester United degradasi saja nih, biar semuanya restart lagi dari awal. Nah, apakah betul ketika Manchester United degradasi maka semuanya akan diawali lagi dengan kemungkinan ada masa depan yang lebih cerah bagi Manchester United? Kan seperti itu. Karena ketika mengatakan dia degradasi saja, kenapa degradasi? Apakah karena sudah frustrasi lalu maka degradasi saja, begitu pendapatnya? Atau memang dilihat dengan degradasi itu maka ada harapan? Karena banyak juga ya yang mengatakan di kolom komentar gue baca, ya mendingan degradasi saja dan lain-lain. Begini, apa yang akan terjadi dengan Manchester United kalau seandainya degradasi? Walaupun tadi gue sampaikan yang menurut Opta ini prediksinya sangat kecil sekali. Ketika Manchester United degradasi, ada satu hal yang akan terdampak dengan sangat besar sekali, terhantam bahkan. Apa itu? Finansial. Dan finansial ataupun keuangan dari klub di industri sepak bola modern saat ini itu sangat krusial sekali. Mungkin kalau tubuh tuh seperti kayak jantung ataupun kayak darah ya. Kenapa? Manchester United saat ini sedang dalam kesulitan keuangan karena hutang yang masih sangat besar sekali. Ketika Manchester United degradasi, maka akan, dan bahkan sudah dibahas di beberapa akun, diinformasikan ketika Manchester United nanti degradasi, maka sponsor akan selesai. Misalnya Adidas, dikabarkan Adidas akan selesai dengan Manchester United. Dan bukan itu saja, ada juga situasi di mana Manchester United ini harus membayar denda kalau sampai terjadi. Jadi ada uang yang harus dikeluarkan oleh klub ya. Dan itu bukan hanya Adidas, menurut gue bisa jadi sponsor-sponsor lainnya pun juga seperti itu. Mereka akan selesai dengan Manchester United. Mungkin Manchester United ini harus membayar denda terkait dengan hal tersebut. Ada banyak situasi keuangan yang memperburuk keadaan. Pemain jelas menurut gue akan banyak yang keluar ya, karena kemampuan klub untuk membayar gaji dari mereka yang rata-rata tinggi ini tidak bisa tanpa unsur keuangan yang masuk. Sponsor pun juga kalau masuk menurut gue juga akan angkanya lebih kecil karena Manchester United akan berlaga di Championship. Situasi akan kacau. Dan apakah dengan situasi kacau degradasi ini lalu bisa menjadi awal yang baru yang menuju sesuatu yang lebih bagus? Bisa ya, bisa tidak. Gue ingat ketika Leeds United misalnya degradasi karena adanya kolaps keuangan. Mereka kesulitan untuk bisa kembali ke Premier League, walaupun sempat ya kembali setelah berapa belas tahun mungkin, dan itu pun tidak bisa stabil. Artinya sulit bagi klub, ada kemungkinan kesulitan yang sangat besar ketika mereka terjerembab ke zona degradasi. Karena dunia sepak bola modern, kayak gue katakan tadi ya, unsur finansial ini sangat erat sekali. Saat ini Manchester United keuangannya sangat buruk. Kalau degradasi akan sangat-sangat memperburuk keadaan. Sehingga menurut gue justru kemungkinan bangkit itu semakin kecil. Nah, apakah kemungkinannya tidak ada sama sekali ketika degradasi?
valuasi dari klub akan turun, rendah sekali. Ada kemungkinan ketika itu terjadi, maka Glazer akan lepas tangan, melepas Manchester United. Kalau ada investor yang mau masuk membeli klub ini, apakah Qatar ataukah pihak lain, itu mungkin ada kemungkinan untuk bisa bangkit. Walaupun demikian, tetap butuh yang namanya waktu menurut gua, karena situasinya akan sangat kacau sekali. Dan dari situ untuk meraih periode kejayaan, katakanlah seperti itu kan, menurut gua akan lebih panjang lagi. Kenapa? Ketika Manchester United berbenah dari Championship yang mungkin akan memakan waktu, dan menurut gua kemungkinan besar pun akan demikian, tim-tim lain, klub-klub lain ini akan terus melakukan konsolidasi, akan melakukan proses di strata mereka yang lebih tinggi. Mereka akan jauh lebih stabil. Misalnya dari sisi rekrutmen, Manchester United akan sulit untuk bisa merekrut pemain-pemain bagus ketika mereka di Championship ataupun ketika mereka promosi. Pemain-pemain top pastinya mereka ingin bermain di klub-klub besar dengan kesempatan berkompetisi di level yang tertinggi. Manchester United mungkin belum bisa pada saat itu, untuk jangka waktu yang agak panjang. Sehingga balik lagi nih, proses untuk meraih periode kejayaan, katakanlah seperti itu, akan lebih panjang lagi. Dan gue secara ringan amatir, gue harapkan tidak seperti itu. Gue sepakat dengan Ruben Amorim bahwa klub ini, skuad ini butuh shock, butuh kejutan untuk membangkitkan, ya, untuk menyadarkan bahwa ya situasi memang tidak baik-baik saja, butuh pembenahan. Dan pembenahan itu menurut gue secara ringan amatiran tidak harus sampai Manchester United degradasi, dan gue harapkan pun jangan sampai seperti itu, karena ya kita semua punya, menurut gue fans Manchester United tentu saja keinginan supaya Manchester United ini kembali ke periode positif, periode kejayaan, katakanlah seperti itu. Tapi kalau menurut gue sih tidak dengan cara sampai turun ke degradasi. Berada di papan bawah, peringkat 10 sampai berapa tadi yang diperkirakan oleh Opta ya, sampai peringkat ke-13. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam kayak pemacu bahwa memang perubahan ini harus dilakukan dengan hal yang berbeda dari periode-periode sebelumnya. Dan itu menurut gua poinnya ada di sana, perbaikan yang berbeda dari periode-periode sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.